Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah, baik ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, Ibu akan meninjau sedikit atau sekilas materi kita minggu kemarin. Apakah anak-anak Ibu masih ingat materi kita minggu kemarin? Masih? Alhamdulillah masih ya. Nah, Ibu berharap semoga anak-anak Ibu semua selalu mengulang-ulang pembelajarannya di rumah dan jangan menjadi anak yang pemalas. Sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, prestasi Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam selama 2 tahun, walaupun waktu yang singkat sebagai pengganti Nabi dalam kepemimpinan agama dan pemerintahan. Khalifah Abu Bakar melakukan beberapa kebijakan dalam rangka mengembangkan Islam. Beberapa tindakan Khalifah Abu Bakar yang memberikan kontribusi terhadap umat Islam antara lain yaitu yang pertama, memerangi kelompok pembangkang. Abu Bakar terpilih menjadi khalifah secara demokratis. Hal ini tidak menjamin situasi umat Islam akan stabil. Setelah Nabi wafat, krisis kepemimpinan menimbulkan gejolak perpecahan umat. Sebagian umat Islam mulai menentang kebijakan Nabi Muhammad. Mereka menciptakan ketidakstabilan umat Islam. Khalifah Abu Bakar menetapkan kebijakan yang tegas terhadap para pembangkang. Ada sekelompok orang di Madinah menyatakan keluar dari Islam. Mereka kembali memeluk agama dan tradisi lama, yakni menyembah berhala. Suku-suku tersebut menyatakan bahwa hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad. Beberapa pemberontakan antara lain yang pertama Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi memimpin pasukan suku Badui di Yaman. Mereka berhasil merebut Najran dan Sana. Akan tetapi Al-Aswad Al-Ansi terbunuh oleh saudara gubernur Yaman ketika Zubair bin Awam datang di Yaman. Al-Ansi telah terbunuh. Pasukan Islam berhasil menguasai Yaman. Yang kedua, Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab mengaku dirinya sebagai nabi. Ia didukung oleh Bani Hanifah di Yamamah. Ia mengawini Sajah yang mengaku sebagai nabi di kalangan Kristen. Mereka berhasil menyusun pasukan dengan kekuatan 40.000 orang. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Ikrimah bin Abu Jahar Al-Surahbil bin Hasanah. Pada mulanya pasukan Islam terdesak, akan tetapi pasukan bantuan mereka datang dipimpin Khalid bin Walid. Pasukan Musailamah berhasil dikalahkan. 10 orang kaum murtad mati terbunuh. Ribuan kaum muslimin gugur dalam perang ini, termasuk penghafal Al-Quran. Perang ini dinamakan Perang Yamamah dan merupakan yang paling besar di antara perang melawan kaum murtad lainnya. Yang ketiga, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Tulaihah bin Khuwailid Asadi menganggap dirinya sebagai nabi.
Pengikutnya berasal dari Bani Asad, Ghatafan, dan Bani Amir. Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pertempuran terjadi di dekat sumur Buzakah. Pasukan muslim berhasil mengalahkan mereka. Ada beberapa sebab mereka murtad, antara lain yang pertama, iri dan dengki terhadap perkembangan kota Madinah. Yang kedua, fanatisme, rasa kesukuan dan sifat paternalistik, yaitu tunduk secara membabi buta kepada pemimpinnya. Yang ketiga, takut kedudukannya hilang karena Islam membawa perubahan di bidang politik, sosial, budaya, agama. Yang keempat, banyak suku Arab masuk Islam karena pertimbangan politik. Yang kelima, mereka baru memeluk Islam dan belum menghayati ajaran Islam. Yang kedua, kondisi Al-Quran. Ketika umat Islam kehilangan lebih dari 70 orang yang gugur di perang melawan para pembangkang, Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan Al-Quran. Beliau menyusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Pada awalnya, Khalifah Abu Bakar menolaknya karena Nabi Muhammad tidak pernah menyuruhnya. Tapi setelah mendapat penjelasan dari Umar, Abu Bakar menerimanya. Abu Bakar As-Siddiq dengan menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin pengumpulan. Setelah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran selesai, mushaf disimpan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab dan salah seorang istri Rasulullah. Yang ketiga, perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar melanjutkan penyebaran Islam ke Syria yang disimpan oleh Usamah bin Zaid bin Harisah. Panglima ini telah dipersiapkan sebelumnya pada masa Nabi Muhammad SAW, sempat tertunda karena Nabi wafat. Pada masa Abu Bakar, pasukan ini bergerak dari negeri Quda'ah lalu memasuki kota Abil. Khalifah Abu Bakar merencanakan penyebarannya ke wilayah yang dikuasai Kekaisaran Persia dan Bizantium. Beliau mengirimkan dua panglima, yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Haris. Mereka mampu menguasai Hirah dan beberapa kota lainnya, yaitu Ansar, Daumatul Jandal, dan Frans. Peperangan dihentikan setelah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Suriah. Ia diperintahkan untuk membantu pasukan muslim yang mengalami kesulitan menghadapi pasukan Bizantium yang sangat besar. Komando pasukan kemudian dipegang oleh Musanna bin Harisah. Ketika itu pasukan Islam berjumlah 18.000 pasukan Romawi berjumlah 240.000 orang. Pasukan Islam mengalami kesulitan. Khalifah Abu Bakar segera memerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Sam. Perjalanan mereka selama 18 hari melewati dua lembah padang pasir yang belum pernah dilewatinya. Pertempuran akhirnya pecah di pinggir sungai Yarmuk sehingga dinamakan Perang Yarmuk. Ketika perang sedang terjadi, ada kabar bahwa Abu Bakar meninggal. Beliau digantikan Umar bin Khattab. Khalid bin Walid kemudian digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Islam dan menjadi kunci runtuhnya kekuasaan Bizantium di tanah Arab. Selanjutnya, prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Umar mengaku jabatan khalifah dengan wasiat dari Abu Bakar. Dia mulai memangku khalifah pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Selama menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah,
beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Umar bin Khattab, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perluasan daerah Islam. Usaha perluasan daerah dan pengembangan Islam di Persia dan Syria yang telah dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar kemudian dilanjutkan kembali oleh Khalifah Umar bin Khattab hingga selesai. Dan juga perluasan daerah dan pengembangan Islam di Mesir pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Gelombang ekspansi perluasan daerah kekuasaan pertama terjadi di ibu kota Syria, Damaskus. Kota ini jatuh pada tahun 635 Masehi dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan Islam. Pada tahun 641 Masehi, Mosul dapat dikuasai. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Selanjutnya, mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Karena perluasan daerah terjadi sangat cepat, Umar segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi. Yang pertama, Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara. Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Umar bin Khattab adalah khalifah pertama kali yang memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintah. Ia juga memberikan santunan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyatnya. Besarnya santunan disesuaikan lamanya memeluk Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kemakmuran dapat dinikmati rakyat dari seluruh pelosok negeri. Selanjutnya, menetapkan kalender Hijriah. Sebelum kalender Hijriah ditetapkan, orang-orang pada saat itu menggunakan sistem kalender Masehi agar berbeda dengan kaum Nasrani. Umar bin Khattab mencetuskan kalender Hijriah yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai 2 periode dakwah Islam, yaitu periode Mekah dan Madinah. Baiklah, sekian penjelasan materi dari Ibu. Apakah anak-anak Ibu sudah paham? Alhamdulillah paham ya dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Tugas kelompoknya yang pertama, amatilah gambar di bawah ini. Yang kedua, jelaskan prestasi yang telah dicapai oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang ketiga, jelaskan faktor keberhasilan Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Silahkan anak-anak Ibu buat tugas tersebut. Ibu kasih waktu 2 menit. Baiklah, silahkan dikumpul tugas kelompoknya anak-anak Ibu. Selanjutnya Ibu akan kasih tugas pekerjaan rumah. Buka buku LKS-nya halaman 85, buat uji kompetensi pilihan ganda dan esai, dan dikumpul minggu depan ya. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai.
doa selesai. Dengan berakhirnya pembacaan doa, ibu undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.